Dari Sabang sampai Merauke kita satu. Selamat pagi adik-adik. Salam misioner. Bagaimana nih adik-adik, sudah pada bangun belum? Kayaknya masih pada ngantuk ya? Iya kayaknya. Ayo kita bangunin adik-adik yang lagi pada tidur di rumah. Ayo. Bagaimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Kayaknya masih ada yang tidur ya? Iya. Ayo kita bangunin sekali lagi. Gimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Pada pertemuan minggu ini kita mengangkat tema Aku Solider dengan Sesama. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Kak Agung, Kak Tasya, Kak Putri, Kak Jessa, dan saya sendiri Amel. Hai. Kita boleh berkumpul pada pagi hari ini karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai serangkaian acara sekolah minggu kita satukan hati kita untuk berdoa. Ayo adik-adik, duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Doa kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Putri. Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan sekolah minggu online ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu buat istirahat kami tadi malam. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Berkatilah dan tuntunlah kami, semoga dengan mendengar sabda-Mu dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami perbuat sejalan dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Pembacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Agung. Dan sebentar yuk baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat, semangat, dan luar biasa. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman yang telah dibacakan dari Injil apa tadi? Ya, benar, tepat sekali. Dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tentang apa tadi? Ya, penghakiman terakhir. Nah, adik-adik tentu bertanya-tanya ya dalam benak hatinya, Kak Agung, siapa sih sesama kutuk? Dan bagaimana cara kami untuk bersikap solider dengan sesama? Wah, bagus sekali pertanyaan adik-adik. Nah, begini adik-adik, sesama kita itu, siapa itu sesama? Sesama kita itu ialah siapa saja yang berada di lingkungan tempat kita tinggal, baik dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan sebagainya. Sesama itu ialah mereka yang bisa saja beragama lain, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Nah, kemudian setelah kita tahu siapa sesama kita, maka adik-adik mulai bertanya lagi seperti yang tadi adik tanyakan, bagaimana cara kita untuk solider? Nah, itu saja kembali dari Alkitab tadi. Kita hendaknya melakukan amal kasih, yaitu ketika mereka kelaparan, kita memberi makan. Ketika mereka sakit, kita mengunjungi mereka. Ketika mereka sedang berkekurangan, tidak memiliki pakaian, kita memberikan pakaian kita.
atau mengumpulkan sumbangan supaya mereka memperoleh pakaian yang layak. Dan ketika ada seorang keluarga yang datang dari jauh, seorang asing, maka kita memberi pangan untuk tinggal di rumah kita. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik ingin berada di dalam golongan orang-orang yang dikasihi Tuhan, maka lakukanlah kebaikan. Mengunjungi orang sakit, memberikan sumbangan bagi mereka yang tertimpa musibah, dan masih banyak hal lain yang bisa adik lakukan dengan penuh rasa persatuan. Maka adik-adik mampu menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan baik-baik hati loh semuanya. Adik-adik juga kan? Nah, sebelum kakak menutupnya, ini kakak ada beberapa gambar nih yang kakak ingin berikan kepada adik-adik sebentar ya. Nah, ini dia gambarnya adik-adik. Kameranya bisa mendekat. Nah, adik, ini ada kumpulan teman-teman adik yang merasa senang sekali untuk bisa membantu sesama. Mereka melakukan apa yang menjadi semboyan kami, yaitu doa, derma, kurban, kesaksian. Ya. Gambar berikutnya juga sama, menceritakan bagaimana mereka dengan senantiasa menolong sesamanya tanpa memandang apapun latar belakangnya. Ya, itu. Nah, adik-adik, jadi mari berbuat kebaikan tanpa memandang apapun status teman-teman kita, agama, budaya, suku, dan sebagainya. Karena dengan berbuat baik, adik sudah tentu menjadi keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Burung riang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Kak Maria. Saatnya kita berkreativitas. Sesuai dengan tema pada bacaan hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46.
Temanya adalah Aku Solider Terhadap Sesama. Kreativitas kita kali ini adalah membuat hiasan salib. Ini bisa digantung adik-adik. Nanti kita akan gantung di dinding. Jadi hiasannya seperti ini. Hiasan salib ini berisikan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang harus kita perbuat terhadap sesama kita. Contoh perbuatan-perbuatan baik itu adalah 1. Memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi perlindungan terhadap orang asing, memberi pakaian terhadap mereka yang telanjang, melawat orang sakit, serta mengunjungi saudara kita yang dipenjara. Jadi itu adalah inti dari perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Selamat berkreativitas ya adik-adik. Nanti kita akan lihat contohnya ketika Kakak Maria menggantungkan ini di dinding. Oke? Ada cicak pula. Udah selesai kan? Nah, contohnya seperti ini. Selamat berkreativitas adik-adik. Adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita duduk yang manis, lipat tangannya, kita mulai berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Jesa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas penyertaan dan tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon semoga dengan sabda-Mu dapat mengajarkan kami agar lebih terbuka hati menolong sesama kami yang menderita. Bantulah kami agar dapat melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon pula perlindungan-Mu di hari-hari selanjutnya. Semoga kami dapat memuji dan memuliakan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, temu minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam misioner. Bye-bye.